Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiana Jartono dari S1 Sistem Informasi di kampus Universitas Dinamika. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih PC atau laptop pada saat pandemi seperti ini, di mana kita bekerja di rumah, working from home gitu. Jadi PC atau laptop. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan keperluan yang beragam, sehingga untuk memenuhinya, manusia memiliki keputusan yang berbeda-beda karena manusia juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Jadi dalam memilih perangkat atau khususnya pada pemilihan PC dan laptop yang akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan daring misalnya, di mana dibutuhkan perangkat yang bisa mendukung untuk kepentingan itu seperti webcam dan lain-lain gitu. Itu akan menjadi penentu, misalnya kita seorang editor atau seorang pekerja biasa atau hanya seorang siswa yang belajar daring gitu. Itu mempengaruhi pemilihan pada PC atau laptop dan spesifikasinya lebih mendalam gitu. Oke, kita langsung bahas PC dan laptop secara umum aja ya. Jadi PC ini intinya itu adalah unit pemrosesan. Jadi PC ini prosesor CPU atau gimana ya jelasinnya. Pemrosesan ini itu hanya kotaan dari yang sebelah kanan itu, yang CPU-nya itu PC. Jadi untuk mendukung processing dan lain-lain dibutuhkan beberapa input yang bisa mendukung untuk uh, pemrosesan lebih lanjut gitu, seperti keperluan dasar yang dibutuhkan beberapa perangkat. Jadi perangkat pendukung dasarnya seperti intinya itu untuk membantu kita menginput informasi yang akan dilakukan oleh CPU tersebut. Misalnya kita perlu monitor. Jadi monitor ini diperlukan untuk kita melihat apa yang akan diproses atau apa yang sedang diproses dan ditampilkan oleh CPU itu tersebut. Setelah CPU monitor yang penting juga itu CPU. Jadi CPU ini itu ibaratnya apa ya? Uh, Jantung atau raga gitu dari semua komponen-komponen ini. Jadi spesifikasinya itu nanti berada di dalam CPU ini. Nah, selanjutnya itu keyboard untuk menginput informasi seperti huruf, angka, dan uh, tombol khusus misalnya function dan lain-lain gitu misalnya untuk dilakukan pemrosesan selanjutnya. Dan yang paling penting dan paling gimana ya? Paling ya salah satu yang paling penting juga yaitu mouse. Jadi mouse ini diperlukan karena seperti apa ya? Mungkin kalau orang yang sudah paham menggunakan keyboard saja sudah cukup karena tombol-tombolnya itu sudah bisa di mewakili gitu tanpa kursor gitu. Tapi untuk orang-orang awam seperti uh, siswa atau pekerja kantoran itu pasti bingung kalau misalnya pakai keyboard aja. Jadi dibutuhkan mouse uh, untuk apa ya, memberikan informasi atau ya yang sesuai dengan keinginan usernya gitu. Jadi lebih praktis kalau pakai mouse gitu daripada keyboard. Tapi keyboard saja sudah bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut ke laptop. Jadi sebenarnya laptop ini tuh all in one dari PC. Jadi laptop ini tuh mempunyai keyboard, mouse, CPU dan monitor yang menjadi satu kesatuan perangkat. Jadi laptop ini tuh mudah dibawa gitu. Dan yang pasti sih nggak bisa dikatakan sama juga sama PC. Karena kelebihan dan kekurangannya nanti yang akan kita bahas gitu. Karena dalam pemilihan laptop dan PC ini ya opsional lah. Karena PC dan laptop sekarang itu
apa ya, performanya itu hampir sama gitu, bisa dikatakan hampir sama gitu. Oke. Ini untuk beberapa pertimbangan dari eh, PC dan laptop yang akan dipilih. Misalnya untuk dari aspek berat, PC memiliki berat yang lebih berat gitu ya daripada laptop, sedangkan laptop itu mudah dibawa dan ringan, lebih ringan dari PC. Dan pembawaannya juga gampang laptop. Nggak kayak PC kita harus beresin layar, beresin CPU, beresin mouse, beresin keyboard gitu. Belum yang lain-lain, misal sound card dan bla bla bla. Banyak gitu kan ya. Terus dari sisi perawatan gitu. Kalau PC perawatannya tidak begitu susah, karena kalau misalnya rusak pun kita di rumah sendiri pun juga bisa gitu. Tanpa keahlian yang harus ahli banget gitu. Di internet juga udah banyak sekarang yang bisa membantu membetulkan PC gitu secara apa ya, secara mudah lah gitu daripada laptop. Sedangkan laptop itu membutuhkan tenaga ahli dan tenaga khusus karena bentuknya yang compact gitu ya. Jadi laptop ini memiliki motherboard, terus touchpad dan keyboard yang menyatu, jadi dibuat sekecil mungkin. Jadi orang awam gitu yang biasa gitu nggak bisa bongkar yang pasti gitu kan. Takut rusak atau takut apa, dan juga bodinya itu pun setiap laptop juga berbeda. Jadi tenaga ahli itu dibutuhkan sih. Terus untuk daya listrik ini, secara daya listrik sih relatif ya. Karena laptop-laptop sekarang pun yang teknologinya mumpuni gitu ya, yang high performance seperti PC gitu, itu juga memiliki daya listrik yang besar gitu ya. Tetapi ya kalau misal dibandingkan dengan PC normal dan laptop normal sih, ya pasti laptop lebih hemat gitu. Range watt di laptop itu sekitar 65, itu paling tinggi 65 watt itu. Normalnya itu sekitar 40, 30, 20 gitu, itu normal tuh. Untuk PC dengan prosesor yang notebook seperti series U, Intel U gitu, dan prosesor-prosesor yang ada di notebook karena laptop notebook itu sangat irit daya sekali gitu. Ide untuk sekarang yang paling canggih aja teknologi laptop yang prosesor yang untuk idle-nya aja bisa cuman 10 watt, bisa cuman 7 watt gitu bisa. Untuk PC sendiri range-nya nggak tentu ya, tergantung dengan komponen yang dipasang juga. Karena kalau laptop itu kan sudah bawaan dari pabrik gitu kan. Ya bisalah ditambahin seperti RAM atau hard disk atau SSD gitu bisa. Cuman untuk prosesor dan GPU-nya itu ya agak-agak sulit lah. Kalau di sini kan lebih mudah di otak-atik gitu. Kalau PC sih ya tadi balik lagi tergantung dari wattnya, tergantung dari watt sama, tergantung dari equipment yang dipakai gitu. Misalnya kalau pakai ya PC-PC normal kayak misal i3, Intel i3, terus nggak ada GPU, motherboard yang biasa aja, RAM 1 channel, paling 100 watt ada, range kurang lebihnya segitu paling. Ya tergantung yang dipakai di dalamnya gitu. Terus untuk biaya sendiri, selain biaya perawatan PC yang lebih murah tentunya, bisa kadang-kadang bisa dibenerin sendiri gitu. Eh, Laptop ini lebih mahal karena membutuhkan tenaga ahli itu tadi. Terlepas dari biaya perawatan, biaya untuk membeli dana yang disiapkan untuk membeli PC dan laptop ini juga berbeda gitu. Kalau PC, misal kita membangun PC, bisa kita rintis PC, misal kita beli uh,
asal nyala dulu prosesor, RAM, motherboard, HDD, PSU, casing, dan segala aspek pendukung untuk minimal kita bisa kerja dulu minimal. Nanti kalau misalnya kita mau upgrade itu memungkinkan banget sih kalau PC untuk di-upgrade. Jadi kita bisa ngerintis dari misal jelek dulu, naik kita tambah GPU, tambah prosesor. Nah, nanti jadi bagus gitu PC-nya. Kalau misalnya laptop, kita harus beli langsung dari pabriknya. Jadi eh, apa ya, racikan pabriknya itu nggak bisa dirubah-rubah kadang-kadang. Ya rata-rata sih nggak bisa dirubah gitu. Karena prosesor yang udah ditanam di motherboard, setelah itu GPU yang udah ditanam gitu kan. Belum lagi kalau misalnya RAM-nya itu on board gitu kan, LPDDR gitu kan, yang ada di motherboard itu kan susah kalau diganti juga nggak bisa kan. Udah jadi satu karena gitu. Jadi untuk aspek daya tahan yang selanjutnya itu aspek daya tahan sih untuk PC sih lebih kuat ya daripada laptop, karena mungkin PC itu kan nggak dibawa kemana-mana gitu, jadi daya tahannya lebih tinggi daripada laptop gitu, sedangkan laptop kan dibawa-bawa gitu kan. Jadi gimana ya, harus apa ya, harus lebih hati-hati kalau laptop biar daya tahannya lebih gitu. Misal kalau kita masih pakai HDD gitu, laptopnya sebisa mungkin jangan dimiring-miringin atau jangan dibawa lari jadi kehentak-hentak HDD-nya gitu. Kalau misal SSD mah ya udah gitu kan. Terus untuk opsi upgrade-nya sih PC bagus banget sih. Karena PC ini memang gampang di-upgrade sih. Orang awam itu kalau mau belajar juga bisa. Kalau laptop gitu opsi upgrade-nya aduh agak ribet sih. Karena harus buka body, dan kalau nggak bisa pun ya indikasi rusak juga banyak gitu dari laptop. Oke, jadi ini untuk rumusan pertanyaan dari eh, laptop PC atau laptop di masa pandemi. Pada saat apa sih spesifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan daring? Kalau saya sih cukup beli laptop itu all in sih. Laptop yang standar aja. Itu all in udah cukup banget lah. Webcam di atas udah include, keyboard, eh, touchpad. Nah, udah paling gampang lah sekarang. Kalau laptop, kalau misalnya kita memikirkan jangka panjang, daya tahan, opsi upgrade yang bagus, itu kita milih PC gitu. Atau enggak kita memang kerjanya seperti editor atau yang desain grafis yang memang berat-berat gitu, rata-rata memang punya desktop sih. Selain punya laptop yang bagus juga untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Kalau misalnya daring ini aja ya beri laptop standar aja yang ada webcam, ada eh, keyboard udah pasti, kalau laptop mouse sudah pasti, ada touchpad. Saran saya sih ya itu, ya yang simple-simple aja sih kalau kalau buat user-user awam. Kalau misalnya memang belajar pengen daya tahan lebih, opsi upgrade yang bagus, ya PC bisa jadi pilihan gitu. Untuk perangkat apa yang cocok untuk pelajar? Nah, gini. Perangkat yang cocok untuk pelajar. Ini range SD sampai SMA, itu laptop standar aja cukup untuk belajar daring. Kalau misal ngetik-ngetik juga oke gitu kan. Kalau misal kuliah tergantung jurusan juga. Jadi kalau misal kuliah gitu kan, mahasiswa gitu kan, kadang-kadang juga kalau mahasiswa TI atau sistem informasi itu kan butuh spek yang lebih tinggi dari normalnya gitu untuk mendukung keperluan kampus atau belajarnya gitu. Kalau pelajar SD sampai SMA sih ya laptop itu udah cukup. Kadang-kadang juga HP juga dipakai sih kalau daring. Terus yang selanjutnya, perangkat apa yang cocok untuk kantoran? Oh, jadi
Untuk kantoran ini tuh yang cocok biasanya sih PC sih. PC sekarang itu kan gimana ya? PC sekarang itu PC kan berkembang dari pertamanya PC dan monitor itu CPU dan monitor itu sorry CPU dan monitor itu terpisah. Sekarang itu ada desktop all in namanya. Jadi desktop all in itu isinya udah kita beli monitor, isinya itu udah ada CPU-nya, udah ada processing unitnya. Jadi kita beli CPU itu dapat monitor, jadi kita tinggal beli mouse sama keyboardnya aja untuk mendukung kebutuhan normal gitu ya, kantoran gitu ya. Paling cuman ngetik atau gimana kan kantorannya. Dan speaker itu pun kadang-kadang sudah include di monitor all in itu. Kok monitor? PC all in gitu. Kecuali kantor yang kantor editing atau kantor apa itu udah beda lagi. Itu udah pasti lebih bagus lah dari kebanyakan laptop di pasaran gitu. Jadi di sini saya ngasih latihan soal aja. Coba kalian jawab gitu kan, biar enggak cuman dengerin saya aja, jadi bisa berkembang gitu kan. Pengetahuan itu bisa banyak didapetin. Karena banyak tadi yang saya bahas seperti RAM, prosesor yang belum saya jelaskan gitu secara mendetail. Lebih detailnya lagi ada di YouTube saya ini. Coba scroll-scroll di akun aja, itu ada tuh yang bahas prosesor, ada yang bahas VGA dan lain-lain tuh ada di sana gitu. Tapi nggak secara khusus ya. Tapi ada saya selipin di situ di antara video-video saya. Yang kedua, jelaskan cara memaksimalkan dana gitu. Ya, gimana lah caranya memaksimalkan dana dan bagaimanapun juga kan PC bagus itu mahal gitu, Rek. Ya, range harga sih 15 itu 10 sampai 15 itu udah bagus kalau untuk pekerjaan normal ya. Mendukung main game gitu, main game-game ringan gitu misal. Ya oke lah, susul lah. Kalau misalnya kamu editor gitu, wah itu PC-nya udah lebih mahal lagi gitu itu. Lampirkanlah spesifikasi komputer yang cocok untuk kebutuhanmu. Jadi ya belajarlah spesifikasi, belajar prosesor itu apa, belajar mouse itu apa gitu kan. Biar kamu bisa ngelampirin apa yang kamu apa PC yang aku pengen gini, aku pengen editing harus gini 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 gini. Harus research lah gitu intinya. Untuk yang ketiga, sebutkan apa yang kamu kerjakan dalam laptopmu sehari-hari. Misal ngegame, editing atau sekolah daring aja gitu misal. Ya tulis aja di situ, oke kan? Ini untuk berdiskusi ya. Jadi jika masih memiliki pertanyaan dan ingin berdiskusi, coba link di bawah ini. Jadi di sana itu banyak orang-orang yang memang mencari ilmu dan mempunyai ilmu di sana, berdiskusi di sana, gitu kan. Di www.inixindo.co.id. Jadi itu tuh forum buat anak-anak yang suka teknologi gitu. Jadi di sana bisa ngobrol-ngobrol sama. Dan yang pasti bukan ngobrol ya, ngobrol secara langsung gitu ya, tapi ya message kayak gitu, kayak apa ya? Kayak Yahoo gitulah modelnya. Jangan lupa berbicara dengan santun, jaga sopan santun. Jangan rasis. Ya, selayaknya orang lah. Kalau kalian memang pintar berorganisasi pasti paham lah dengan cara berdiskusi ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.